Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelumnya saya ucapkan salam rahayu. Barakallahu walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanahu wa bihamdi surabbiladim astagfirullahaladzim. Pada kesempatan malam ini saya dengan santri saya dari luar provinsi ya. Dia datang ke sini. Kemarin malam sudah berhasil melihat wujud langsung, yaitu saudara kembarnya itu Setubulimo Pancer, dan bisa bicara lewat batin, tapi dia bisa melihat wujud dari kembarannya, saudara goibnya. Dan Allahumma amin, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan bisa melihat wujud kodam goibnya, beberapa kodam goibnya, yaitu seorang syekh, kemudian ibu tua berpakaian udeng kejawen, kemudian ada macan putih dan macan bulu kuning untuk santri saya. Dan malam ini dia sedang saya suruh meditasi di rencana tempat saya dirikan, yaitu pusat padepokan Sedulur Tunggal Pancer di Dusun Klio RT 1 RW 3, desanya Sugih Waras, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Pada kesempatan malam ini saya akan memberi yaitu wawasan tentang apa yang disebut saudara goib, saudara kembar Yesus Setubulimo Pancer. Dan sebelumnya Anda tahu lokasi dari rencana saya bangun, yaitu pusat padepokan tempat orang-orang para semedi. Karena saya merintis ini khususnya untuk orang yang bersemedi, atau yaitu wirid, dzikir, dan sholawat dan tawasul. Karena apa? Saya pusat padepokan Sedulur Tunggal Pancer, tempatnya orang meper hawa nafsu, meper molimo ya. Ini saya akan menyampaikan dengan apa yang saya miliki. Sebentar. Ya. Dan saya mohon bagi yang tidak suka dengan tuntunan dari para leluhur tentang saudara goib Setubulimo Pancer atau tentang kodam goib pendamping hidup, jangan komentar, tidak usah masuk ke dalam TikTok saya, akun saya. Saya tidak mengizinkan dan saya tidak mengundang Anda. Itu sinten iki barito leres saudaraku. Jadi yang disebut saudara kembar, saudara goib, yaitu keberadaannya ketika kamu dilahirkan oleh ibumu, yaitu diawali keluarnya ketuban atau cairan ketuban ya, kemudian ada darah atau getih warna merah itu, kemudian diikuti tali pusar ya, dan pusar ya, tali pusar dan pusar,
yaitu di hari-hari, kemudian pancernya ada dirimu sendiri. Dan keberadaan kodam goib itu berwujud makhluk goib, bisa manusia, bisa hewan. Bisa manusia kepala hewan, atau tubuhnya hewan, kepalanya manusia. Itu namanya kodam goib di luar tubuh setiap manusia. Keberadaannya ketika kamu dilahirkan oleh ibumu. Berbeda dengan jin korin. Terima kasih Mas Iskandar, lemah teles Gusti Allah sing bales. Salam rahayu. Kalau jin korin itu di kitab-kitab suci disebutkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan jin korin tujuannya untuk menyesatkan setiap manusia agar keluarganya berantakan, kemudian ekonomi hancur, sakit-sakitan gak sembuh. Pokoknya intinya tentang kejelekan, kejahatan jin korin, tugasnya seperti itu. Makanya jika orang yang sakit karena jin korin, walaupun diruqyah tidak bisa, karena itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dijatahkan setiap manusia jin korin itu ada. Dan untuk kembalinya, jika setiap manusia nantinya kembali ke hadirat Allah, ada kembali kepada Tuhan, jika waktu mati nanti yaitu seluruh 5 pancar yang berupa nur, cahaya, yaitu warna putih, hitam, kekuningan atau kuning dan merah. Itu nur, yaitu kembaran dari wujud Anda nanti akan tidak ikut kamu mati. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian untuk sebentar, saya mohon yang yang tidak suka dengan konten saya, tidak usah komentar, jangan masuk ke konten saya. Ya, saya tidak mengundang Anda. Kalau Anda nekat masuk, berarti Anda adalah orang yang tidak sopan. Karena masuk pun orang yang sentimen dan tidak suka dengan amalan ajaran tentang sedulur saudara kembar subhanallah pancer, dan tentang kodam goib, tentang jin korin, itu karena orang-orang yang sok pinter, sok suci ya. Jadi intinya pusat sedulur tunggal pancer atau pusat padipokan sedulur pancer tempatnya orang-orang bertaubat, menjauhkan zina, menjauhkan mabuk-mabukan, menjauhkan penipuan dan segala perbuatan dosa. Ya, terima kasih Iskandar. Silakan datang ke tempat saya sayangku. Ya. Ya, terima kasih sedulurku. Jadi bagi orang-orang yang sok suci, biasanya dia itu penjahat-penjahat, sejujurnya penjahat. Itu bertopeng orang-orang suci. Jadi tolong jangan komentar yang tidak suka dengan konten ini. Dan ini lokasinya sebelum saya jelaskan. Lokasi dari saya harap dulu ya, ini lokasinya nggak kelihatan malam ya, malah ntar. Nah, ini lokasinya nggak kelihatan ya. Nah, begini ini lokasi ya. Lokasinya ya. Lokasinya ini lokasi di hutan ya, di hutan di atas pegunungan daerah Pacitan ya, daerah Pacitan Jatiwa Indonesia. Begitu, saya lanjutkan lagi ya.
Alhamdulillah semalam santri saya yang dari luar kota bisa bicara dengan wujud saudaranya yaitu Sulpan Pancer langsung dengan berkah kuasa Tuhan Yang Maha Esa, dan bisa bicara langsung dengan kodam gaibnya. Dan tujuan dari bisa melihat itu akan mempercepat segala tujuan dan cita-cita Anda. Ya, tapi jangan sekali-kali musyrik syirik dan takhayul. Ya, jangan minta kepada saudara kembar kamu Sulpan Pancer, jangan minta kepada kodam gaibmu, tapi mintanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ajaklah saudara gaibmu untuk berjamaah bersama-sama nyembah pada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, otomatis dia akan membantu terkabulnya, mempercepat semua hajatmu, semua tujuanmu. Baik orang yang terpuruk hutang ratusan juta rupiah atau miliaran, bahkan bangkrut industrinya, bisnisnya, bahkan orang yang disakiti, bahkan orang yang keluarganya hancur, kemudian restorannya hancur, warungnya hancur, kiosnya hancur, perdagangan hancur, bangkrut dan sebagainya, atau istrinya minggat pergi atau suaminya minggat pergi, supaya cepat kembali lagi bisa, ya, dengan berjamaah dengan saudara gaibmu dan berjamaah dengan yaitu saudara kodam gaib Anda. Sekali lagi, ini nanti akan saya lanjutkan dari hasil wawancara kepada santri saya yang dari luar provinsi, ya. Nanti akan saya upload lagi. Ini sebagai pembukaannya bagi siapa yang ingin langsung bisa melihat wujud gaib saudara kembarnya, silahkan datang ke gubuk saya. Itu alamatnya ada di profil saya, nomor WA saya ada di nomor profil saya. Jika ingin melihat langsung wujud kodam gaib pendamping hidupmu, silahkan datang, ya, konsultasi lewat nomor HP saya di profil saya itu, ya. Ya, jadi intinya pusat padepokan sedulur tunggal pancer di Dusun Kliyo, Desa Sugihwaras, Pringkuku Pacitan, Jawa Timur adalah tempatnya orang-orang bersemedi, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, zikir, tawasul, wirid, ya. Kemudian bagi yang agama Islam, yang bagi non Muslim, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha dan agama kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, itu juga posisinya adalah bersemedi, yaitu mendekatkan diri pada Tuhannya masing-masing sesuai agamanya masing-masing, ya. Disitulah intinya untuk mensucikan, bertaubat yang telah melakukan dosa-dosa besar maupun disengaja pun tidak, ya. Jadi intinya di situ. Jadi bagi siapa yang sudah masuk dalam santri pusat sedulur tunggal pancer, dalam bimbingan saya adalah menjauhkan perbuatan zina, perbuatan dosa, perbuatan mencuri, menipu, dan menghilangkan gaya sok suci, sok sumugih. Jadi harus berwatak sederhana tapi berwibawa, ya, diangkat derajatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingin setiap santri saya hidupnya bahagia fi dunya wal akhirah, ya. Untuk itu nanti saya lanjutkan. Saya maaf, ini saya menunggu santri saya sedang bicara dengan kodam gaibnya. Kalau Sulpan Pancernya sudah bicara, dan ini akan nanti saya lanjut, saya upload, ya, yang video kedua. Saya mohon maaf, ini saya nanti bisa mengikuti, ya. Yang penting tujuan dari saya adalah mencetak atau minta izin Tuhan Yang Maha Esa supaya menjadi santri-santri saya yang tidak suka zina, tidak suka selingkuh, tidak suka judi, tidak suka mabuk-mabukan,
tidak suka menipu, mencuri, dan merugikan pihak lain. Ya, itu aja dulu. Dan sekali lagi, wajib melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan berjiwa Bhinneka Tunggal Ika. Menghargai toleransi, yaitu semua ras, suku, bangsa, ya. Kemudian berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 45 agar tidak menerjang hukum. Kalau sudah 3 itu prinsip, pasti kita berjiwa nasionalis, menyalahi peraturan. Sama silakan datang kemari semua itu foto nggak lah buka aja, bisa langsung acaranya mas, itu sampai ini juga gila semua bisa beberapa itu penuhnya nyumbang di tengah makan menunggu santai yang meditasi diberikan ini seluruh begini. Yang satu yang namanya adalah sesuai agamamu. Saya mengenal semua agama. Karena apa? Semua agama di dunia itu tujuannya sama, satu, ibadah yang apa-apa. Sebutan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebutannya apa sesuai agamanya. Itu semua tujuan satu, yaitu menyembah dan minta kepada Tuhan. Kalau saya menyembah dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada berbeda tentunya berbeda. Tapi nanti akhirnya ketemu satu titik, yaitu satu tujuan yang berada di Maha. Jadi itu tidak usah sok bener, sok agamanya baik sendiri, tidak usah perlu. Tentu kamu bilang agamamu lebih baik di dunia, lebih benar, diterima amalnya di hadapan Tuhan yang Esa, ya udah, belum tentu. Itu kamu kan hanya pelajari dari buku, tapi kenyataan belum tentu tahu kan itu. Jadi intinya dengan agama sama-sama titik itu Tuhan yang Esa, tuntunannya beda. Ini foto ya, kalau ingin melihat foto saya akan datang ke situ. Caranya ya, saya sama juga lesno caranya malam atau malam 7 muslim sholat hajat 2 rakaat minta izin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang non muslim bahas masing-masing. Kamu lihat dulu nanti foto yang saya kirimkan, saya seperti ini. Kamu lihat dulu yang ini yang saya kirim pada kamu. Nanti kalau kamu meyakini bukan musyrik, bukan kafir itu, nanti atas seperti itu, bahkan bisa bergerak diri. Ya, dimakan dulu saya kirim foto saya. Kemudian kamu baca, bagi yang muslim itu baca dulu cuma la wahirullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali kemudian summa ilah puhi malaikat biasa summa suatu mendekati saya. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, itu setelah baca itu summa ilah sukma, Kiai Purwadi, Kiai Among baca selawat Fatihah 1 kali, ya. Kemudian sebentar ini ada goib datang ini, saya terasa ini. Silahkan yang bagi yang punya panca indera, yang mendekati saya. Assalamualaikum. Ila hadrati tamu yang tidak saya undang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan nasta'in ini siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian summa ila sukma kakang kawah adi hari-hari Kiai Among Nyemong sing Among Jiwaraga ku itu kamu ya. Al-Fatihah 1 kali. Kemudian ya Allah ya Rabbi, saya minta izin Allah, minta karomahnya Purwadi Kiai Among untuk ya, untuk melihat, untuk memanggil wujud dari Purwadi Kiai Among. Nah, setelah itu doa yang muslim ya. Kemudian yang non muslim baca gini, ya Tuhanku atau ya dewaku, saya minta izinmu supaya bisa memanggil dan merasakan getaran goib kedatangan sukma Purwadi Kiai Among atau Kiai Purwadi Mbah Gede Purwo Kiai Among boleh. Itu bagi yang non muslim. Setelah itu ya tarik napas lewat hidung,
mata terpejam. Nah, waktu mata terpejam itu, bayangkan wajah saya di foto yang saya kirim. Tarik, dan lidah Anda ditekuk ke atas. Namanya hubungan Anda langsung dengan Tuhan Yang Maha Esa. Atau langsung hubungan dengan dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau hasbu minallah ya. Kemudian tahan napas di dada. Ucapkan la ilaha illallah 7 kali. La ilaha Muhammad Islam, la ilaha Muhammad. Itu 7 kali dalam batin. Karena lidah ditekuk otomatis kan nggak bisa ngucap. Yang bicara adalah batin. Setelah itu lepas napas kamu dengan suara geringan ditelak. Nah, difokuskan mata tertutup itu, napas dari dada turun, ya, turun ke pusar, ya, ke kelamin, ke dubur, ke belakang tubuh, ke belakang leher, keluar umbun-umbun. Itu diulang 9 kali. Bagi yang belum tahu, ingin SMS cara memanggil sukma saya kirimi caranya, tuntunannya. Baik yang muslim maupun non-muslim. Setelah diulang-ulang 9 kali, yang penting tarik nafas lewat hidung, lidah ditekuk ke atas, mata terpejam. Waktu mata terpejam, bayangkan wajah saya seperti foto yang saya kirimkan. Ditahan di sini, ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Baca 7 kali, kemudian buang napas lewat mulut pakai suara. Bayangkan, disugestikan napas dibuang lewat dada, ke pusar, ke kelamin, ke dubur, ke belakang atau kundalini, ke leher belakang, kemudian ke umbun-umbun keluar. Diulang 9 kali. Setelah itu, selesai 9 kali, kosongkan pikiran, mata terpejam dalam posisi duduk bersila. Ainul hakul yakin, saya datang. Tanda datang saya, sukma saya adalah kamu bergemetar. Kadang ada yang jawil di atas ini, megang, ada yang jawil sini, atau ada yang terasa sesuatu yang megang dan sebagainya. Bahkan waktu mata terpejam, saya berjubahan akan datang di tempatmu. Dan saya ingat, karena Anda nanti sudah bisa memanggil sukma saya, jika sukma saya di situ sholat di ruangan tempat sholatanmu bagi yang muslim, atau ada hewan singa putih, macan putih, macan hitam, dan ada Presiden Bung Karno almarhum, kemudian Ibunda Ratu dan Ratu Kencono, Ratu Kencono Mustiko ya, lupa saya itu karena tidak sering saya tawasul. Poin itu adalah saya jangan share di rumahmu, ya, seperti itu. Banyak bahkan silakan bagi panca indera ketujuh bisa melihat kodam saat ini juga boleh saya izinkan. Yang penting jangan sampai menyerang. Saya tidak suka menyerang, ya. Diajar dulu cara memanggilnya. Setelah nanti bisa merasakan getaran sukma saya datang ke tempatmu, itu nanti baru saya kirimi amalan mendatangkan rezeki uang dengan cepat, tanpa menunggu 2 bulan 3 bulan. Sebelum 40 hari rezekimu lancar, dagangan laris dan sebagainya. Saya SMS amalannya dengan ikhlas, gratis untuk amalan itu, ya. Tapi kalau ingin melihat wujud seluruh 5 pancer, wujud kamu, kembaran kamu, persis wajahmu, dan bisa melihat kodam goib, pendamping hidupmu, yaitu kamu saya siapi alat-alatnya komplit. Yang itu alatnya komplit. Langsung saya jamin kalau yakin dari rumah baca surat Al-Ikhlas 33 kali, baca surat Al-Fatihah 7 kali pahalanya diberikan saya, baca surat Al-Fatihah 7 kali pahalanya diberikan kepada kakang kawak di hari-hari kiai amongnya sing amun jiwaragomu. Itu bagi muslim, yang non muslim nanti ada amalan sendiri ya. Itu caranya. Dan untuk alat sarana, untuk biar cepat melihat wujud kodam goibnya, itu saya cari biayanya, bahkan karena nanti harus perjalanan dari rumah saya ke tempat pantai selatan, untuk saya ruat dulu biar hilang dari aura-aura hitam. Kemudian saya selaraskan antara kodam goib pendamping hidup dengan kodam goib 5 pancer. Saya mandiin air laut dan amalan lain
Itu perjalanan dari rumah saya ke sana 1,5 jam. Kemudian dari pantai selatan Pacitan ke pertapaan pertapaan Pacitan lah. Pertapaan Pacitan tempatnya bertapa itu 1 jam. Jadi 2,5 jam. PP berarti 5 jam. Itu saya membutuhkan pertalit untuk kendaraannya, atau butuh makan untuk makan kamu, makan minum ngopi kamu di rumah saya. Kemudian untuk saya belikan alat-alatnya, itu biaya ingin melihat wujudnya kembaran kodamu langsung dan bisa bicara dengan kamu, itu biayanya 700 ya, 700.000 rupiah. Tetapi bagi yang ingin menjadi santri saya yang ada di pusat Padepokan Sedulur Tunggal Pancer dan nantinya bisa membuka cabang di kotamu atau di desamu atau di luar negeri, itu bisa membuka cabang dari Paguyuban Pusat menjadi cabang ranting atau rayon, itu menjadi santri saya dulu. Dan administrasi untuk menjadi santri saya di pusat Padepokan Sedulur Tunggal Pancer biayanya 1.700.000 rupiah tunai, karena untuk nanti masuk untuk menyumbang anak yatim piatu, fakir miskin, untuk kegiatan bakti sosial dan sebagainya, itu 1.700.000. Tapi bagi yang hanya sebagai pasien atau tamu, saya ingin melihat langsung wujud dari saudara kembarnya Sedulur Palembang Pancer atau kodamboynya, alat-alatnya dan alat transportasinya, biaya transportasi, adminnya, yaitu 700.000 rupiah. Untuk itu ini saya akhiri dulu. Silahkan bagi yang punya Pantai Ninja Ilham, lihatlah lokasi di sini. Ya, ini auranya besar. Ya boleh saya izinkan. Ini saya akan mendekati santri saya yang sedang tokhurub ya, dekatkan di depan Allah Subhanahu wa taala, zikir, wirid, bicara dengan kodam goibnya. Saya tutup dulu, ini saya unggah, nanti ada konten lain yang akan saya lanjutkan yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.